Kalau dari Apuci sendiri ya, sejauh ini melihat bagaimana sih peran dari pemerintah daerah ya untuk terus bisa mendukung dan juga mendorong bagaimana para pelaku usaha desa ini semakin baik lagi ya mengenali artinya tadi ya sertifikasi, standar, lalu Iya. juga bisa go global, mungkin diberikan akses, lalu juga sosialisasi, bantuan-bantuan, akses Hmm. kepemimpinan. Kalau dari pemerintah daerah sejauh ini seperti apa, Kang? Ya, jadi keterlibatan pemerintah daerah ini memang sangat penting ya, terutama pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendorong ekspor karena setiap daerah ini kan punya kepentingan, Mbak, untuk si produk-produk unggulannya bisa menyentuh pasar ekspor. Nah, cuma tadi selama ini adalah yang pasti kurang dari banyaknya yang dilakukan ketidak match antara kebutuhan pasar dengan produk yang ingin disuplai. Nah, makanya upstreaming proses atau proses huluisasi ini menjadi penting karena kita melihat dulu kalau istilahnya secara intelijen ini pasar itu mau menerimanya kayak apa sih. Nah, sehingga produk itu kan bisa menyesuaikan. Baik, Nah, suplai produk harus sesuai dengan demand-nya juga ya. betul, tepat. Nah, tapi beberapa kali yang dilakukan adalah produknya dulu didorong tanpa menyesuaikan akses pasar. Nah, sehingga begitu ketemu tidak match. Harus direvisi lagi, ini butuh waktu lagi, mentalnya udah down macam-macam. Nah, makanya kami dorong dari Apuci itu melibatkan pemerintah daerah untuk menyamakan frekuensi terhadap matching point antara kebutuhan upstream di pasar dengan nanti penyiapan pemenuhan produknya gitu. Baik, lalu kalau kita berbicara konteks digitalisasi desa ya, apa sebetulnya langkah konkret dari Apuci untuk bisa memperkuat pemasaran dan juga sebetulnya seberapa besar sih peran digitalisasi ini bagi para pelaku usaha desa, Kang? Penting sekali. Kebetulan tahun depan kita akan meluncing platform namanya Nuscorp atau Nusantara Incorporated. Itu seperti gateway di mana nanti para buyer dari luar negeri bisa listed dan para seller yang di Indonesia, pelaku usaha, BUMN maupun private juga bisa listed. Jadi seperti business matching gitu, Kang? Nanti di situ Gateway bisa, business platform. Jadi si buyer merasa secure karena dia jangan sampai begitu transaksi barangnya nggak sesuai. Nah, kita bekerja sama dengan clearing berjangka Indonesia untuk mengclearing transaksinya sehingga kalau nggak sesuai uangnya nggak dibayar. Tapi begitu sesuai si pelaku usaha juga sudah dapat bayaran yang sesuai sehingga baik dari sisi seller maupun buyer itu bisa sama-sama secure. Nah, ini kita transformasi dari konvensional ke digital supaya tadi prosesnya lebih efisien, lebih efektif, pemasaran juga satu pintu. Karena selama ini salah satu yang mau kita dorong adalah kami juga pengen melibatkan seperti Smesco sebagai agregator UMKM. Nah, kami juga kemarin berdiskusi dengan teman-teman di Smesco juga mau mendorong ekosistem ini jadi terintegrasi sehingga kita bisa gotong royong. Jadi ada BLU-nya, ada kementeriannya, ada kami dari asosiasinya, ada pelaku usahanya langsung, ada buyer sebagai penyerapnya. Ini bisa langsung single gateway gitu, Mbak. Dan nggak ribet gitu prosesnya gitu nantinya. Baik, jadi ini mungkin lebih mempermudah ya akses bagi buyer sekaligus juga bagi pelaku usaha desa ya untuk bisa diakses oleh para buyer. Lalu selanjutnya terkait dengan produk desa yang saat ini masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Strategi dari Apuci sendiri untuk bisa mendorong hilirisasi di tingkat desa agar memiliki nilai tambah yang cukup baik sebelum mereka akhirnya nanti melakukan ekspor. Sejauh ini seperti apa peran dari Apuci? Ya, kita tentu menginginkan, Mbak, tentu semua produk itu punya nilai tambah. Artinya ada added value dari raw material itu bisa minimum lah finish good sehingga angka dari raw material tadi bisa ada tambahan nilai ekonomi. Tapi ini terus kita dorong proses hilirisasi terhadap produk seperti tempe, kemudian beberapa produk karena keluar juga mereka nggak selamanya permintaannya raw. Mereka juga pengen produk yang sudah jadi bahkan dan itu siap pakai. Nah, ini kan menjadi peluang bagi kita untuk menghilirisasi produk-produk kita sehingga kita tidak hanya ngirim bentuk raw saja tapi produk-produk yang sudah jadi ya. Betul, produk-produk yang sudah jadi dan tapi tadi aspeknya kita butuh packaging yang bagus, kemudian pengemasan, jaminan mutu, kualitas sehingga kalaupun diterbangkan ribuan kilometer bertahan 1-2 bulan, 1 tahun itu tetap bisa bertahan dengan baik. Nah, kita juga di sini pengen mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan besar untuk mendampingi si UMKM tersebut sehingga jadi binaan. Nah, binaannya inilah yang dipandu berdasarkan standar compliance-nya misalnya grupnya Indofood, grupnya ini Mayora. Nah, mereka kan udah punya standar, ada machinery, pabrikasi segala macam. Nah, tapi diberikan kesempatan space untuk teman-teman UKM ini ngikut standar mereka tapi produknya produk mereka sendiri. Sehingga keluar standarisasinya tetap aman. Nah, karena kalau tadi bicara keluar itu yang penting kuantitas kemudian kapasitas dan kontinuitas. Kalau 3 itu terpenuhi,
ekspor akan selalu menyambut baik barang-barang dari kita itu. Baik, lalu selanjutnya Kang terkait dengan bagaimana percepatan ya untuk ekspor desa tetap bisa berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sejauh ini seperti apa? Artinya memanfaatkan bagaimana sumber daya alam, lalu juga mungkin para perempuan-perempuan yang ada di desa dan juga talent-talent terbaik yang ada di desa ini sejauh ini seperti apa Kang? Artinya kalau kita lihat kan kita tidak memungkiri bahwa untuk pembangunan sendiri memang kita lihat belum terlalu merata ya Kang ya. Ada beberapa daerah mungkin yang potensinya cukup baik begitu, tapi ternyata mungkin akses ya Kang ya. Lagi-lagi soal akses ini mungkin ya bukan terbatas, tapi memang mungkin belum terjangkau begitu ya Kang. Ini seperti apa Kang? Ya, salah satunya adalah tadi kos yang besar dari begitu terjadinya sebuah transaksi dagang bagi Indonesia dengan negara kepulauan sebesar ini adalah aspek logistik. Sehingga cost terhadap logistik ini lumayan besar ketika kita mau dorong ini sampai ke pasar, diterima oleh pasar. Nah kebetulan Apusi juga sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu perusahaan di China. Kita lagi menyiapkan drone angkut tanpa awak sebesar pesawatnya Susi Air, tapi dia nil awak, tidak ada awak sehingga dia bisa terbang kapanpun. Dan costnya jauh lebih murah karena dia menggunakan sistem hybrid. Nah ini kami harap juga bisa jadi solusi untuk ngangkut tadi misalnya hasil tangkapan ikan yang malam dia nggak perlu nunggu siang. Dia bisa langsung hari itu juga diterbangkan dari pulau sebelah ke pulau sebelahnya untuk langsung didorong ke pasar induk, langsung diterima oleh pasar. Nah karena walau bagaimanapun Mbak, salah satu yang tidak bisa dipungkiri kalau selama cost logistik kita mahal, barang-barang kita tidak akan bisa compete karena end user price-nya itu akan berubah cukup drastis dan kita jadi tidak kompetitif terhadap harga-harga yang lain sehingga keran impor akan semakin besar karena dianggap bahwa ya kalau sudah pakai barang impor ya harganya jauh lebih kompetitif dan hukum pasar tetap berlaku bahwa siapa yang lebih murah dia akan lebih diterima, siapa yang lebih terjangkau ya dia akan lebih diterima. Nah jadi kalau harga kita tidak terjangkau karena aspek tadi salah satunya logistik cost, nah ini akan menjadi hambatan bagi kita dan ini kita mau dorong lintas stakeholders untuk mendorong solusi bagaimana cost terhadap logistik kita jadi lebih terjangkau sehingga end price-nya itu juga bisa lebih affordable gitu. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan sinergi Apusi dengan kementerian terkait seperti misalnya Kemendak, ada Kemenkop UMKM, lalu Kemendes, Kemenperin untuk membentuk ekosistem ekspor yang mungkin ke depannya lebih terintegrasi ya sesuai dengan harapan dan juga kalau kita lihat kan artinya tadi ya begitu banyak peluang Indonesia ya untuk bisa melakukan ekspor. Bagaimana artinya dari kementerian-kementerian untuk tetap bisa mendukung lalu juga dari asosiasi. Sejauh ini bagaimana nih sinergi antar kementerian ini? Kami sinerginya tentu melakukan komunikasi sangat baik bahkan dengan beberapa kementerian yang sudah kami temui sebagai informasi bahwa karena kami juga sebagai asosiasi yang baru berumur 1 tahun kami masih melakukan proses penjajakan terhadap lintas stakeholder tapi kami menginginkan seluruh stakeholders di setiap kelembagaan atau pemerintah ini pun bisa bareng-bareng. Kami ingin membantu tugas mereka, ingin mensinergikan dengan peran dan tugas pokok dan fungsi mereka untuk sama-sama mencapai tujuan yaitu bagaimana produk-produk di desa, bagaimana UKM-UKM kita naik kelas dan bisa lepas landas sampai ke pasar ekspor. Ya beberapa partner kita, teman-teman kita juga menginginkan hal yang sama karena kalau bisa ekspor, kita bisa mendapatkan ya tadi tambahan ekonomi tidak hanya untuk perorangan atau si pelaku usahanya, tapi juga devisa untuk negara gitu.